wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman atas keraguannya untuk bisa berbagi apa sih yang saya dapatkan dari mengikuti kegiatan guru penggerak. Belajar ada 3 paket modul. Kemudian modul yang sudah kita jalani itu baru 1. Paket modul 1 yang sudah selesai. Di paket modul 1 itu ada 4 jenis modul lagi, ada 4 tema. Yang pertama mengenai filosofi pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Terus yang ketiga visi dari guru penggerak. Jadi kita dituntut memilih yang positif. Di sini di modul yang keempat kita diwajibkan untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu memberikan sedikit ilmu, mensosialisasikan ke teman-teman di sekolah, minimal sih 5 peserta. Nah, ini adalah wajah dari Bapak pendidikan kita. Beliau Bapak Ki Hajar Dewantara yang dilahirkan dari golongan. Beliau bernama Pak Sinten nggih? Bapak Suwardi Suryo Ningrat nggih. Beliau sangat gigih sekali untuk menginginkan semua warga yang ada di Indonesia itu mengenyam pendidikan. Karena di zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda, itu yang hanya mengenyam pendidikan adalah orang-orang tertentu. Bisa disimak dulu nggih, apa nih YouTube-nya. Nah, silakan monggo Bapak Ibu saged mirsani, bisa melihat pendidikan zaman kolonial dari video yang ada. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi latar bagi Anda untuk berefleksi kembali jalan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati berinisiasi mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon munir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
pendidikan dari zaman kolonial. Tentu saja yang bisa mengikuti pelajaran, maaf ya, Belanda begitu kejamnya memilih dan memilah untuk kepentingannya sendiri. Dan alhamdulillah setelah Pak Ki Hajar Dewantara ini berhasil sekolah tinggi, dia tidak menggolong-golongkan, dia tidak memilah, tidak memilih siapa sih yang harus sekolah. Kemudian Pak Ki Hajar Dewantara memiliki sebuah maksud pendidikan, yaitu menuntun. Menuntun, yang dituntun siapa? Pastinya adalah anak-anak Indonesia. Dengan kekuatan kodrat agar bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi keinginannya begitu mulia, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua warga Indonesia. Dia ingin anak-anak itu bisa mencapai cita-citanya, bisa hidup yang sejahtera. Sedangkan dalam proses menuntun, anak itu diberi kebebasan, sedangkan guru menjadi pendidik atau menjadi tamong, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong memang memberikan tuntunan. Setelah itu anak bisa menemukan kemerdekaan. Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu trilogi pendidikan. Bapak Ibu sudah perso semuanya, di mana trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarsa Song Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Artinya apa ya? Ada yang tahu? Yang di depan memberi contoh. Ya, Ing Ngarsa Song Tulodo yang di depan memberi contoh. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa di tengah memberikan motivasi, memberikan dorongan, keinginannya agar semua anak itu selamat, bahagia, menjadi manusia dan anggota masyarakat yang seutuhnya. Beliau menginginkan anak-anak itu tidak terjajah kembali. Dan dasar dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah kodrat anak. Kodrat anak itu bermain. Dengan bermain dia bisa menciptakan, bisa merasakan, dan memiliki kemauan dan tenaga, sehingga permainan itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Maaf, ini adalah contoh yang saya lakukan di kelas, di mana belajar sambil bermain sesuai dengan tingkatannya. Ini anak kelas 7 bermain pesawat terbang. Pesawat terbang dari kertas. Kertas itu awalnya mereka buat soal, kemudian dilipat berbentuk pesawat dan dilempar ke temannya. Yang kiri melempar ke kanan, yang kanan melempar ke kiri. Soal itu tadi adalah soal yang mereka buat sendiri. Kemudian yang mendapatkan pesawat dari temannya atau mendaratnya pesawat itu diambil, kemudian dikerjakan soal tersebut.
Ini adalah sebuah potret pembelajaran yang mengikuti kodrat zaman. Sekarang ini kan abad 21. Jadi semua pembelajaran tidak harus kita berkiblat ke sana, tetapi kita tetap harus memilih dan memilah. Dan yang paling utama itu tetap kita mengutamakan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu pendidikan berpihak pada anak. Ini pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan suci, hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Awal saya mendengar kata berhamba, ya Allah, kok berhamba sih kata-katanya seperti kita terhadap Tuhan kita gitu. Kata-kata itu sangat mengena di hati saya. Apa tidak ada kata-kata yang lain? Ternyata berhamba ini ada ceritanya. Jadi waktu itu Pak Ki Hajar Dewantara yang bernama Suwardi sedang memiliki pekerjaan yang begitu banyak. Setumpuk pekerjaan belum terselesaikan. Tetapi tangis Asti yang tiada henti dirasakan sangat mengganggu. Kemudian si Asti diseret tanpa ampun, tanpa paksa, tanpa rasa belas kasih, diseret keluar, dihempaskan di pintu rumah tuan. Padahal waktu itu hujan salju begitu banyaknya. Kemudian Pak Suwardi ini baru teringat tentang Asti yang ditaruh di luar tadi. Setelah taruh di luar, beliau mengerjakan pekerjaannya. Setelah sekian lama baru teringat putrane. Dia lari keluar melihat Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Kemudian Suwardi menyesal, sangat menyesal, sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata. Terus dia mengucapkan dengan kasih yang begitu tulus sepenuh hati, kowe bakal dak mulyake sak lawase. Artinya selamanya engkau akan dimuliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang akan terjadi, terjadilah. Si Asti ini adalah, kalau sekarang itu anak Abibah. Dia tidak bisa mengurus dirinya sama sekali, membutuhkan bantuan dari orang lain. Mau melaksanakan kegiatan apapun, keluarga selalu harus ada di sampingnya, harus melayaninya. Nah, ini adalah potret dari Ning Asti. Dari sinilah kisah tadi bahwa menghamba pada anak. Ceritanya seperti itu. Dan ini yang saya lakukan, di mana pembelajaran itu berpihak pada anak. Di zaman sekarang, anak-anak diperbolehkan memakai atau menggunakan HP. Ini saya gunakan untuk pembelajaran game menemukan kata. Kemudian di sebelah kiri ada anak yang memegang kardus SGM. Itu anak mencari benda kesukaan mereka yang terdapat kata neto. Nah, itu. Jadi mereka belajar matematika dan aritmetika sosial. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah anak-anak mengukur lapangan yang akan dicat. Jadi mereka melakukan aktivitas tanpa
rafia, lalu dia lipat-lipat dan bertangan di penggaris. Ini adalah pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan tak lepas dari peran keluarga tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa ini Asti adalah anak yang berkebutuhan khusus dan memerlukan dukungan dari keluarga. Tidak hanya anak yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan dukungan dari keluarga. Ini adalah potret dari keluarga saya. Jadi alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik. Jadi dia bisa saling bercerita, saling berbagi permasalahan yang mereka hadapi dan belajar untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi pula. Peran keluarga sangatlah penting sekali. Nah, itu tadi adalah filosofi dari positif ini seperti yang saya sampaikan tadi merupakan modul yang keempat, di mana budaya positif itu adalah sesuatu yang bisa terlaksana, kegiatan yang bisa terlaksana atas dukungan dari segala pihak. Itu kalau berada di sekolah. Ini kalau di petani, nah, ibaratnya adalah budaya positif itu sama juga dengan ekosistem positif. Di Bapak Petani, beliau akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya tanaman yang ditanam itu menghasilkan buah atau hasil yang sangat maksimal. Beliau akan memperbaiki kondisi tanahnya, akan memelihara tanaman padinya. Jika kekurangan pupuk juga akan memberi pupuk dan memberi air. Jika ada hama juga akan membersihkannya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Petani. Begitu juga pada kita sebagai seorang pendidik. Jika anak yang kurang, jika kita melihat seorang anak yang lesu, nah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita melihat anak yang wegah untuk berangkat sekolah, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita sebagai seorang pendidik itu memang benar-benar harus pintar untuk mengelola keadaan siswa kita. Ini merupakan sebuah paradigma. Jika ibu bapak mengepalkan tangan seperti yang ada di gambar, kemudian ibu bapak diminta untuk melepaskan. Sebelum mengepalkan tangan, ibu bapak misalkan, ini waktu dulu itu ada permainan apa ya? Waktu kita kecil itu ya. Apa ya? Tang bolong. Kita memiliki sesuatu, kemudian kita masukkan ke dalam tangan, diminta untuk membuka. Tapi kita berusaha untuk tidak membukanya. Mungkin hal itu sangat membekas sampai sekarang ya. Di mana usia bapak ibu waktu itu masih begitu kecil, sekarang sudah berusia sekian. Hal itu masih membekas di hati kita. Atau mungkin bapak ibu guru juga pernah memaksa kepada anak muridnya. Entah itu memaksa misalnya belum mengerjakan tugasnya. Jadi dipaksa hari itu juga harus mengerjakan. Padahal itu ilusi, keinginan yang ada pada diri seorang guru. Dia menginginkan muridnya sesuai kehendak dari si guru tersebut. Ada ilusi mengatakan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian dia juga bisa mengatakan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi memberikan kritik, beranggapan bisa menguatkan karakter. Dan
ada juga yang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi anggapan-anggapan itu dianggap sangat mumpuni untuk mengubah seseorang ke hal yang lebih baik. Nah, terus orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Mengontrol seseorang ini stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Teori kontrolnya, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap melakukan suatu keburukan dianggap itu merupakan kesalahan. Jadi teori kontrol yang ada dalam diri kita itu sebaiknya semua perilaku memiliki tujuan. Tidak semua perilaku yang jelek itu terus jelek efeknya. Belum tentu. Jadi ada tujuan tertentu dia melakukan hal tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kadang beranggapan seperti itu ya. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah. Kita berpikir menang atau kalah. Istilah lebih baik. Bumbu menang atau kalah. Nah, ini teori kontrol yang ada pada diri kita itu harus positif. Model berpikir menang ya menang. Menang atau kalah. Nah, menang ya menang. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Next. Ini teori motivasi perilaku manusia. Agar bisa memotivasi perilaku manusia, terkadang di dalam kelas, agar kita bisa memotivasi seorang anak, kita memberikan yang namanya satu, hukuman. Terus yang kedua, dengan memberikan imbalan. Saya bisa mengerjakan, nanti bisa mendapatkan hadiah ini. Itu sering kita lakukan ya. Apalagi waktu kita dulu masih PPL. Segitu banyak hadiah kita tenteng. Nah, sudah kita siapkan dari rumah untuk memotivasi anak agar mau aktif di kelas, gitu kan? Kan imbalan. Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Yang pertama dan kedua tadi, memberi hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi yang muncul dari luar. Sedangkan yang menghargai diri sendiri ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri. Nah, yang menjadi hambatan bagi kita, bagaimana sih untuk memunculkan motivasi yang ada dalam diri si anak itu tadi? Kok selama ini selalu kita kasih hukuman tampan, dikasih imbalan juga enggak mau. Nah, di sini kita membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan peraturan ya. Jadi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti itu. Coba Ibu Resati, kata-kata keyakinan dengan kata-kata peraturan lebih lembut dan lebih mengena di perasaan yang mana ya? Keyakinan. Peraturan, kayaknya kata-kata itu begitu menekan, begitu tegasnya, begitu harus dilakukannya. Nah, makanya kita membuat sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di peraturan-peraturan yang terkadang saya juga berpikir, rakyat itu takut dengan peraturan, takut kalau ditangkap dengan polisi begitu ya kalau dengan helm. Saya tidak, pokoknya kemanapun harus pakai helm. Untuk apa? Melindungi diri dari jatuh, ya, seperti itu. Dan untuk mendukung motivasi intrinsik
keyakinan-keyakinan tadi. Coba, Ibu, Bapak, di sini ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, dan seterusnya. Yang pertama ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebenarnya kita mendidik anak untuk keyakinan kelas yang model apa ya? Keyakinan kelas yang mana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya ini. Kita melatih anak untuk apa sebenarnya? Disiplin, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keinginan kita itu apa? Toleransi. Bisa jadi dengan menghargai, menghormati, begitu ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, tertib, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan apa? Dilarang. Jadi kata-kata dilarang terkadang itu banyak sekali yang ada di tata tertib kita. Jadi keinginan, keyakinan. Nah, ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan kita akan memupuk rasa tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Jadi menghormati orang lain dan diri sendiri tentunya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah agar tercipta keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu diri. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Nah, dalam kita memberikan sebuah hukuman atau sebuah penghargaan, ini ada efeknya. Ada efek jangka panjang maupun jangka pendek. Penghargaan itu juga bisa merusak sebuah hubungan. Misal, kita berada di dalam kelas, terus memberikan tugas kepada seorang, memberikan tugas, ayo 5 anak mengumpulkan pertama akan mendapatkan nilai sekian misalnya. Padahal anak-anak yang lain juga menginginkan hal itu karena memang tingkat pemikirannya yang sedikit lambat, jadi dia terus kecewa dan dia sudah berusaha. Dia mendapatkan penghargaan berkulit-kulit, aku gak dapat gitu ya. Itu penghargaan bisa merusak sebuah hubungan. Monggo, ini ada beberapa tindakan seorang guru. Manakah yang merupakan hukuman dan manakah yang merupakan konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali. Apakah masih pernah kita lakukan? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas pemanjang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Nah, sekarang kita cek. Nah, itu yang terkadang masih ada di lingkungan kita.
memiliki sebuah kebutuhan itu, yaitu dia ingin cinta kasih atau diterima, ingin mendapatkan penguasaan, ingin kesenangan, dan ingin kebebasan. Coba sekarang ini jelas dari sekian cerita yang ada. Pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini menunjukkan seorang anak ingin kebutuhan apa? Kesenangan, kebebasan, cinta kasih, apakah ada 4 tadi yo? Ada 4. Nah, kebutuhan tadi ada apa? Cinta, kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Cerita yang pertama ini masuk kebutuhan yang mana? Kesenangan. Terus yang kedua, ibu guru tidak menamaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terima kasih. Dia membutuhkan sapaan, dia membutuhkan cinta kasih dari seorang guru tersebut. Terus yang ketiga, aku bosen. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Cinta kasih, kebebasan, penguasaan. Ayo, masuk kemana nih? Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru ngomong. Kebebasan. Lalu yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Nah, padahal dia sudah tidak senang gambarnya itu tidak rapi. Si ibu guru malah menunjukkan ke teman-temannya yang lain. Masuk ke dalam itu apa nih? Cinta kasih, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Penguasaan. Ini adalah sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang anak. Nah, dan kita sebagai seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Kita harus bisa menempatkan diri kita. Diri kita itu ada di mana? Apakah akan menjadi seorang penghukum? Apakah akan menjadi pembuat merasa bersalah? Teman, pemantau, ataukah manajer saat menyapa seorang anak? Nah, ini ya bisa dibaca. Nah, untuk menjadi seorang penghukum, guru itu bisa menghukum karena menghadik, menunjuk-nunjuk, kamu tuh, nah, sudah berangkat terlambat, tidak kerjakan tugas, seragamnya keliru benar. Ada juga yang melempar buku dari si anak. Nah, itu masuk ke dalam apa itu? Guru sebagai apa itu? Penghukum, pembuat merasa bersalah. Dia tidak mau tahu dengan hasil karya anaknya, tapi langsung diambil dan dilempar begitu saja. Nah, penghukum, terus menghukum. Jadi bocah terus merasa bersalah juga ya. Sakit. Jadi kita harus pintar untuk mengontrol diri kita. Yang paling baik ya kita sebagai seorang teman ataupun sebagai manajer, pemantau juga tidak masalah. Nextnya Mbak. Kalau kita mendapatkan sebuah permasalahan di sekolah, kita melakukan yang disebut dengan restitusi, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita bisa menasihati kepada anak dengan begitu baik sehingga anak-anak itu akan kembali ke komunitasnya dengan baik pula, dengan karakter yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan restitusi. Melakukan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita meminta seorang anak untuk belajar dari kesalahan yang mereka lakukan, bukan untuk menebus kesalahan mereka. Dan untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi bukan dipaksa. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Rencana langsung dikirim ke BK. Beliau kita minta untuk menyelesaikan karena memang beliau faknya di sana, pinter belajar dari kesalahannya. Harus banyak-banyak berlatih untuk melakukan restitusi ini. Dan untuk melakukan restitusi ini ada langkahnya, yaitu dengan menstabilkan identitas. Jadi minta menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Contoh menstabilkan identitas itu kita membombong, istilahnya begitu ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Memaksa itu terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Dan bisa berdampak jangka panjang. Yang pertama, perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada kemauan dari dalam diri dan kemauan dari luar gitu ya. Kemudian akan hilang ketertarikan bahwa muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Di situ ada contohnya bahwa ada seorang anak yang dipaksa untuk les musik, terus dia malah antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tapi karena pemaksaannya. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik ini? Mengajak, mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang, membantu murid untuk menemukan inspirasinya, dan membuka ruang dialog dengan murid. Ini yang sebaiknya kita lakukan. Dan ini untuk memunculkan motivasi internal, mengajukan pertanyaan atau memberikan stimulus pada murid dengan apa nilai yang diyakini dalam keluargamu, nilai baik apa yang kamu percayai dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai. Terus apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kamu ingin menjadi seorang seperti berbicara juga mempengaruhi perasaan si anak. Kata-katanya sama, tapi kalau nadanya itu berbeda juga akan menusuk ke hati si anak. Tidak memunculkan sosialisasi mengenai modul yang saya dapatkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya cukupkan sekian. Kita bisa tanya jawab di luar forum juga. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.